Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad dari kelas 05 SAKI 004. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 7 tentang sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintahan Indonesia. Materi pertama yaitu tentang penganggaran di era pra-reformasi. Pengelolaan keuangan daerah pra-reformasi didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerdaharaan Indonesia atau ICW. Aturan hukum yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. PP nomor 55 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Poin kedua, PP nomor 6 tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Poin ketiga, Kemendagri nomor 999 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Poin selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Lalu yang terakhir adalah Kemendagri nomor 3 tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Lalu selanjutnya adalah penganggaran di era pasca reformasi periode tahun 1999 sampai tahun 2004. Periode ini adalah periode reformasi yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan tatanan nasional baru yang telah memerintah selama 32 tahun. Aksi reformasi ini tidak saja sekedar menghasilkan perubahan kekuasaan, melainkan pula diikuti gerakan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Reformasi ini, sistem pemerintahan terjadi dengan adanya perubahan dari pemerintah. Pemerintah menghasilkan aturan penerapan pengelolaan keuangan pendukung lainnya, antara lain PP nomor 104 tahun 2000 tentang dana pertimbangan, lalu PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selanjutnya, PP nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Lalu, PP nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Lalu yaitu Kemendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, serta penyusunan perhitungan APBD. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu yang terakhir, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengelolaan keuangan daerah pada masa reformasi dan pada saat masa pra-reformasi. Nomor 1, pemerintah daerah atau kepala daerah diikuti oleh perangkat yang berbeda selaku lembaga eksekutif, sedangkan DPRD sebagai lembaga legislatif. Jadi, terdapat pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif dan eksekutif. Akibatnya, laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang berbentuk laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD yang mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila mengalami 2 kali penolakan dari DPRD. Namun demikian, perubahan perjalanan politik di lapangan mendorong posisi eksekutif sejajar dengan legislatif. Nomor 2, format laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang meliputi
laporan perhitungan APBD, catatan anggaran APBD, laporan perputaran kas, dan laporan pertimbangan daerah. Kemudian nomor 3, dilengkapi dengan evaluasi kinerja berdasarkan standar rencana strategis. Selanjutnya, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos penerimaan, melainkan termasuk dalam pos pendapatan. Ini belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Nomor 5, proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD. Dan yang terakhir adalah bentuk dan susunan APBD terdiri dari 3 bagian, yakni pemasukan, pengeluaran, serta pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja dibagi menjadi belanja aparatur daerah yang sah, belanja pelayanan publik, dan belanja bagi hasil yang membantu keuangan. Pembiayaan adalah sumber-sumber pengeluaran dan penerimaan daerah yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Materi selanjutnya tentang penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai sekarang. Periode ini ialah sambungan dari periode sebelumnya yang dilanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara atau daerah dengan dikeluarkannya 3 paket undang-undang fiskal, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perihal pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perihal pembendaharaan negara, serta Undang-Undang Nomor 17. Sesudah PP Nomor 24 Tahun 2005 yang berlaku selama 5 tahun, pada saat tahun 2010 KSAP mengeluarkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 tentang. Sesudah PP Nomor 24 Tahun 2005 yang berlaku semasa 5 tahun, pada saat tahun 2010 KSAP mengeluarkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan berganti pada PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 bukan merupakan tahap yang berdiri sendiri dari perkembangan pengelolaan keuangan nasional. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah agenda di masa mendatang. Upaya peningkatan kualitas penganggaran dalam pemerintahan di Indonesia harus tetap dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan konsep dan praktik penganggaran dalam organisasi pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual seharusnya sudah dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia selambat-lambatnya tahun 2008. Tetapi baru pada tahun 2010 KSAP menerbitkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 dan berganti jadi PP 2005 perihal standar akuntansi pemerintah. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Lubis dari kelas 05 Sake 004 Universitas Pamulang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi dan implementasi strategi pada pemerintahan sektor publik, mata kuliah akuntansi sektor publik. Dalam materi ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah unsur strategi manajemen, yang kedua konsep manajemen sektor publik, yang ketiga implementasi pada sektor publik, dan yang terakhir itu adalah tantangan manajemen strategi pada sektor publik. Nah,
Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai 4 poin tersebut, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari manajemen strategi. Nah, teman-teman, di sini manajemen strategi itu merupakan suatu sarana dalam menyediakan kepemimpinan yang maju terkait masalah fundamental organisasi dan lingkungan secara sistematis, efektif, dan berorientasi pada tujuan. Menurut Nawawi tahun 2002, diungkapkan bahwa manajemen itu adalah serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengawasan atau controlling, dan yang terakhir adalah penganggaran atau budgeting. Nah, selanjutnya itu adalah unsur strategi manajemen. Di unsur strategi manajemen ini tuh berkaitan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Nawawi tadi, di mana manajemen strategi itu terdiri dari perencanaan, terus organisasi, controlling, pengawasan, dan budgeting. Nah, itulah yang akan menjadi unsur strategi dalam manajemen. Unsur-unsur itu terdapat seperti yang saya jelaskan tadi, terdiri dari perencanaan atau planning. Nah, di sini itu kita tuh melakukan kegiatan persiapan dengan merumuskan dan menetapkan keputusan yang mencakup langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, strategi yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana pengorganisasian itu merupakan suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok. Kemudian strategi yang ketiga itu ialah pelaksanaan atau actuating. Nah, dalam pelaksanaan itu kita menjalankan atau menggerakkan suatu perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan memastikan bahwa organisasi memiliki ketersediaan personal yang akan melaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau susunan kerja yang telah dibentuk. Lanjut, ada penganggaran atau budgeting. Nah, di sini tuh organisasi sektor publik lebih ditekankan pada pertanggungjawaban dari penggunaan sejumlah dana yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini tuh dikarenakan karena dana itu merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang akan dipercaya kepada organisasi sektor publik tersebut. Dan yang terakhir strateginya itu ialah pengawasan atau controlling. Ini juga sangat penting karena merupakan suatu proses untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai konsep manajemen sektor publik. Konsep ini merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen sektor publik, di mana manajemen sektor publik dapat dilakukan melalui komunikasi formal dan informal. Nah, dalam tahapan ini ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi sektor publik. Yang pertama adalah pasar, yang kedua pengaruh politik, dan yang ketiga adalah kendala yang dihadapi. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan konsep manajemen sektor publik. Ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu dengan perumusan strategi. Yang kedua adalah perencanaan strategi dengan membentuk program, aktivitas, dan alokasi. Yang ketiga tahap penganggaran, yaitu tahap yang dominan dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Dan yang keempat adalah penilaian kerja, yaitu tahap akhir dalam proses pengendalian manajemen. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu implementasi atau penerapan pada sektor publik. Implementasi strategi pada sektor publik adalah proses mengubah rencana strategi menjadi tindakan yang lebih efektif dan efisien, di mana ada beberapa langkah penting dalam implementasi strategi tersebut. Di antaranya yang pertama itu proses implementasi strategi, yang kedua kebijakan dan alokasi sumber daya, ketiga mencocokkan strategi dengan struktur organisasi, keempat implementasi strategi fungsional, kelima menganalisa perubahan, keenam membuat budaya yang mendukung strategi, dan yang terakhir itu adalah mengevaluasi pengendalian strategi. Nah teman-teman, proses manajemen strategi pada organisasi pemerintahan itu diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
perencanaan pembangunan nasional ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap penyusunan rencana, di mana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perumusan strategi pada organisasi pemerintah dilakukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP yang berlaku selama 25 tahun dan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM yang berlaku selama 5 tahun. Tahapan yang kedua adalah tahapan penetapan rencana, di mana dokumen perencanaan seperti RPJP, RPJM, dan RKP atau daerah ditetapkan di undang-undang tersebut dengan peraturan daerah. Dan yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan rencana. Tahapan pelaksanaan rencana merupakan tahapan implementasi strategi berdasarkan proses manajemen strategi. Tahapan ini disebut bahwa organisasi diharapkan menentukan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan. Kita masuk ke materi tantangan manajemen strategi sektor publik. Menurut Ritonga tahun 2010, tantangan di masa mendatang dapat diketahui jika kelemahan terhadap implementasi manajemen strategi pada organisasi sektor publik bisa diidentifikasi. Artinya kelemahan yang ada selama ini, terutama untuk pemerintah daerah, merupakan lemahnya kualitas perencanaan anggaran daerah, karena pemerintahan masih cenderung menggunakan paradigma lama, yaitu penyusunan program dan kegiatan hanya berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya dengan menetapkan anggaran yang bersifat inkremental. Teman-teman, dalam tantangan manajemen sektor publik ini terdapat juga dipengaruhi karena rendahnya kualitas SDM yang ada dalam organisasi pemerintah, serta belum adanya kesadaran pentingnya pengelolaan database yang memadai terutama pada pemerintah daerah, sehingga mengakibatkan memperburuknya kondisi lemahnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun ASB untuk membantu memperbaiki kualitas perencanaan anggaran serta meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan atau pembinaan dan sosialisasi kepada aparatur pemerintah dan masyarakat. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen strategi sangat penting bagi organisasi termasuk sektor publik dan pemerintah untuk mencapai tujuan mereka. Karena pemerintah harus memastikan rencana strategi mereka disusun secara formal, misalnya parlemen DPR atau DPRD, memainkan peran penting dalam memastikan rencana ini sehingga dapat diimplementasikan. Nah, manajemen strategi di sektor publik ini juga melibatkan penggunaan dana yang secara efektif dan efisien dalam organisasi dan dilakukan pengawasan kinerja baik itu fungsional dan efisien untuk penggunaan sumber daya yang menjadi bagian dari manajemen strategi. Serta penerapan manajemen strategi pada organisasi sektor publik pastinya berbeda dengan sektor privat. Konteks operasional yang berbeda menciptakan tantangan dalam perilaku dan pemilihan manajemen. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas materi pusat pertanggungjawaban pemerintah. Yang pertama, ada pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility centre. Responsibility centre merupakan sebuah unit yang dipimpin oleh manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit yang dikelolanya. Contohnya, seorang direktur utama dari perusahaan holding atau dari anak usahanya. Direktur atau kepala divisi dari perusahaan holding atau kepala unit dalam suatu entitas. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sebagai rangkaian sistem yang terdiri dari suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Elemen-elemen yang memungkinkan pengendalian berfungsi dengan baik adalah sebagai berikut. A. Detektor. Detektor adalah suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang dikendalikan. B. Asesor atau pembanding, yaitu suatu alat untuk menentukan ketepatan. Biasanya ukuran yang digunakan adalah dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan atau dari apa yang seharusnya terjadi. C. Efektor.
yaitu alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. D. Jaringan komunikasi, yaitu alat yang mengirim informasi antara detektor dan asesor, serta antara asesor dan efektor. Mardiasmo menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya strategi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasinya tercapai. Dalam melaksanakan sistem pengendalian manajemen, diperlukan peran beberapa bagian yang terkait di dalamnya seperti kemampuan dari sumber daya manusia dan dukungan dari lingkungan organisasi, baik lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Mardiasmo membagi aktivitas pengendalian manajemen meliputi A. Perencanaan, B. Koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, C. Komunikasi informasi, D. Pengambilan keputusan, E. Motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, F. Pengendalian, G. Penilaian kinerja. Yang ketiga, struktur pengendalian manajemen sektor publik. Pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasmo yaitu A. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. B. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. C. Memfasilitasi terbentuknya goal converge. D. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. E. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. F. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. G. Sebagai alat pengendali manajemen. Konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Struktur organisasi harus sesuai dengan sistem pengendalian manajemen. Karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang baik. Menurut Mardiasmo, terdapat 4 pusat pertanggungjawaban di pemerintah, yaitu 1. Pusat biaya atau expense center, yang kedua pusat pendapatan atau review center, yang ketiga pusat laba atau profit center, dan yang keempat pusat investasi atau investment center. 5. Pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar untuk mengukur kinerja, yaitu membandingkan apa yang telah dicapai unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Alasan mengapa manajer harus menerapkan kinerja pada unit kerja atau desentralisasi, yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. Yang pertama, ada masalah kesesuaian tujuan. Hilton 2008 menjelaskan bahwa hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer subunit membantu organisasi dalam memenuhi tujuannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen puncak dalam konteks organisasi pemerintah di Indonesia yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Masalah eksternalitas interaksi antar unit organisasi. Mengenai masalah ketika unit lokal fokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika ada interaksi, tindakan individu tidak hanya mempengaruhi pengukuran kinerja sendiri, tetapi juga pengukuran kinerja unit lain. Kinerja unit desentralisasi yang juga mempengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Yang terakhir, ada implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah. Berikut implementasi konsep pertanggungjawaban di organisasi pemerintah menurut Mardiasmo. Yang pertama, ada pusat biaya atau expense center. Pada pusat biaya, efisiensi dapat ditentukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, atau dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
Sedangkan efektivitas unit organisasi dapat ditentukan, misalnya dengan mengukur tingkat keterjangkauan, kualitas, dan kepuasan publik terhadap output yang telah dicapai dengan metode survei. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Dalam organisasi sektor publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuan utamanya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Pada organisasi pemerintah pusat, unit organisasi yang berperan sebagai pusat pendapatan adalah Kementerian Keuangan, khususnya untuk Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Selain itu, di pemerintah daerah terdapat dinas pendapatan yang berperan untuk memungut dan mengumpulkan pendapatan daerah. Meskipun di beberapa pemerintah daerah terdapat berbagai dinas yang memperoleh pemasukan dari satuan kerja di bawahnya. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Pada umumnya, pusat laba merupakan unit bisnis pemerintah yang telah melakukan privatisasi. Organisasi yang fungsinya menghasilkan laba untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan publik. Unit organisasi ini biasanya merupakan unit bisnis milik pemerintah atau sebagian usahanya atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Pusat investasi pada pemerintahan terkait dengan pengorbanan konsumsi untuk memperoleh manfaat tidak hanya orientasi manfaat keuangan, tetapi juga untuk memperoleh manfaat non-keuangan. Berkaitan dengan manfaat non-keuangan, yaitu salah satunya pembangunan infrastruktur publik seperti jembatan. Manfaat keuangan dari jembatan tersebut tidak dapat dihitung, tetapi keberadaan jembatan memudahkan akses dan mobilisasi penduduk. Kemudahan akses dan mobilisasi dapat mengakibatkan perputaran barang menjadi lebih mudah. Perekonomian dapat meningkat yang juga memungkinkan peningkatan penerimaan pajak.